Monkeypox atau cacar monyet ini baru saja dinobatkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global. Waduh, kalau udah kayak gini kira-kira UMKM harus waspada nggak ya? Hai, balik lagi di Yang Lagi Tren. Datang dari bidang F&B dan NFT, ada kolaborasi terbaru nih, yaitu antara Kopi Kenangan dan Karafuru. Ngomongin soal merek kopi di Indonesia, siapa sih yang gak kenal sama Kopi Kenangan? Merek di bawah naungan Kenangan Brands ini hadir sebagai perusahaan new retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara loh. Kalau mengenai Karafuru, NFT asal seniman Indonesia ini sudah berhasil menjual lebih dari 5.000 koleksi dan sempat masuk trending worldwide di OpenSea. Kedua brand ini berkolaborasi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan diselenggarakan. For your information, kolaborasi hanya untukmu Indonesia ini bakal menghasilkan 8 desain packaging loh. Kopi Kenangan hanya untukmu X Karafuru bakal merilis botol limited edition dengan karakter-karakter Karafuru yang mempresentasikan 8 pejuang masa kini, seperti pejuang sporty, pejuang deadline, pejuang masa depan, pejuang push rank, pejuang musik, pejuang konten, pejuang paket, hingga pejuang get well soon. Keren banget ya, semoga kedepannya banyak brand-brand lokal lain asal Indonesia yang saling berkolaborasi. Ada yang suka shopping? Urban Sneaker Society atau USS kini sudah siap melebarkan sayapnya di Indonesia bagian lain. USS Downtown Market bakal digelar di Medan loh. Ini adalah kali pertamanya digelar di luar ibu kota. Adista Fadila selaku Project Director dari USS Network mengatakan bahwa event Downtown Market ini merupakan salah satu rangkaian roadshow menuju Urban Sneaker Society 2022. Selain itu, dengan adanya event ini, Urban Sneaker Society juga berharap bisa membantu pelaku bisnis fashion luar Jakarta. Wow, pertama kali diadakan di luar kota Jakarta dan langsung terbang ke Pulau Sumatera. Semoga dengan adanya ini bisa membangkitkan industri fashion brand-brand lokal ya. Kali ini kita bakal bahas mengenai kisah inspiratif. Ia adalah Endrik Widodo, anak seorang buruh tani yang kini punya belasan perusahaan. Insting bisnis dari Endrik itu sudah terasa dari sejak bangku SMA. Endrik mengaku mulai mencari tambahan uang dari ikut proyek-proyek sampai menjadi kuli pekerjaan kasar. Semuanya itu dilakukan untuk mendapat tambahan uang. Saat masa perkuliahannya, ia mulai membangun perusahaan pertamanya yang bergerak di bidang pengadaan barang dan juga jasa pada tahun 2017 dengan omset mencapai miliaran rupiah. Dan pada saat pandemi COVID-19, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi supplier masker untuk diekspor ke beberapa negara, antara lain Cina, Singapura, dan juga Hong Kong. Keren banget ya, ia bisa melihat peluang di situasi yang ada. Kini dirinya berhasil membangun 13 perusahaan dengan berbagai macam spesialisasi, di antaranya Raja Sapi Ngawi dan Penguin Frozen Food. Wow, ternyata jiwa bisnisnya udah tertanam dari kecil ya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang mau memulai usaha. Selanjutnya ada kabar yang menghebohkan lagi nih di dunia maya. Yap, Monkeypox atau cacar monyet ini baru saja dinobatkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global. Waduh, kalau udah kayak gini kira-kira UMKM harus waspada nggak ya? Tentu harus waspada ya guys untuk jaga-jaga. Pastinya kita semua berharap kalau misalnya cacar monyet ini nggak memiliki dampak separah COVID-19 ya, yang mengharuskan orang-orang itu melakukan aktivitas hanya di rumah saja. Salah satu cara bertahan apabila terjadi pandemi part 2 adalah dengan memaksimalkan go digital. Sehingga dari mulai pengenalan produk, penjualan, sampai dengan promosi segala macamnya, semuanya melalui media online. Emang gak mudah sih ya, mengubah ekosistem dari offline menjadi online, karena harus bikin konten, ngedit, dan sebagainya. Tapi lebih baik mengantisipasi kan ya? Siapa di antara kalian yang suka order makanan online? Ayo, angkat tangannya. Awalnya nih kita cuma mengenal duo hijau kan, yaitu GrabFood dan juga GoFood. Lalu muncul nih si oren, yaitu Shopee Food. Dan sekarang ada yang baru lagi guys, yaitu AirAsia Food. Awalnya AirAsia ini hanya beroperasi di Tangerang dan sekarang sudah hadir di Jakarta. Dan pastinya cepat atau lambat akan menyebar ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tentunya bakal menimbulkan persaingan yang ketat ya antara bisnis antar makanan. Apalagi kalau misalnya salah satunya membuat potongan harga yang besar. Eits, walaupun buntung bagi sesama perusahaan, tapi hal ini membawa untung bagi para pelaku UMKM loh. Karena platform penjualan mereka tuh jadi banyak dan bisa jadi opsi untuk para pelaku UMKM. Balik lagi ke kisah inspiratif, kali ini ada seorang office boy yang kini sukses menjadi seorang pebisnis. Ia adalah Ali Muharram,
pemilik dari bisnis makaroni ngehe. Saat menjadi office boy, Ali meminjam uang sebanyak 20 juta untuk memulai bisnis ini. Kenekatan itu ia lakukan karena ia telah memiliki perencanaan yang kuat terhadap bisnisnya. Dari yang awalnya Ali berjualan hanya dengan menggunakan gerobak, kini Ali sudah memiliki banyak cabang di beberapa kota di Indonesia loh. Dan hanya dalam waktu 8 bulan, Ali sudah berhasil meraih omset sebanyak 3 miliar rupiah. Wow, keren banget kan? Perjalanan Ali ini bisa banget ya dijadikan inspirasi untuk kakak-kakak. Karena dalam perjalanan sebuah bisnis itu dibutuhkan konsistensi dan keberanian. Karena banyak banget nih rintangan yang bakal dihadapin. Pasti kalian gak asing deh sama tempat yang satu ini. Yap, Taman Impian Jaya Ancol. Tapi kali ini kita gak bakal bahas tentang ada wahana baru atau enggak ya di Taman Impian Jaya Ancol ini. Tapi kita bakal bahas satu hal yang krusial bagi sebuah brand, yaitu logo. Ancol baru-baru ini mengubah logonya, yang awalnya dari ini, jadi ini. Logo yang identik dengan lumba-lumba pada huruf L-nya tersebut, kini rupanya telah bertransformasi dengan desain yang baru. Logo baru ini dipenuhi warna biru laut, serta binatang yang ada pada huruf A. Menurut Corporate Communication dari perusahaan pembangunan Jaya Ancol Tbk, Aryadi Eko Nugroho menyampaikan bahwa dengan logo baru, Ancol ditampilkan sebagai hal yang menyeluruh, seperti Dufan dan seluruh wahananya. Lalu SeaWorld dan Samudra dengan beragam biota, sementara Atlantis dengan luncurannya hingga Putri Duyung. Namun sayangnya ada beberapa komentar negatif dari netizen mengenai logo Ancol yang baru ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Sekarang ada bisnis unik yang mungkin bisa kalian ikuti loh guys. Karena produknya tuh bisa mudah banget didapetin. Bisnis apakah itu? Yap, cicak kering. Sugandi memiliki bisnis cicak kering yang berhasil diekspor ke Cina. Ia menjual cicak kering seharga Rp280.000 untuk kelas B dan Rp380.000 per kilogram untuk kelas A. Dalam sebulan, Sugandi dapat memproduksi sebanyak 1 ton lebih dengan omset mencapai ratusan juta loh. Ia mendapat pasokan cicak basah dari Indramayu, Cirebon, dan juga Karawang. Wow, bener-bener bisnis yang unik dan gak terduga ya, tapi punya untung banyak. Sekarang ada kisah inspiratif lagi nih. Ada Rianto yang awalnya cuma part-time di warung bakso dan sekarang bisa jadi direktur utama. Kok bisa ya? Sedari kecil, Rianto sudah terbiasa untuk membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Saat masa SMA, ia bekerja part-time di sebuah warung bakso dekat sekolahnya dan menjadi pemeran figuran di sinetron Wiro Sableng. Dan kini, seorang anak kampung yang dulunya cuma jadi tukang cuci hot plate di warung Steak and Shake sudah mengemban amanah sebagai direktur utama PT Warung Steak Indonesia dengan memimpin ratusan cabang di seluruh Indonesia. Ternyata dengan ketekunan dan usaha yang kuat, kini ia berhasil memimpin sebuah perusahaan yang besar di Indonesia. Keren banget Pak Rianto. Wow, nggak kerasa ya kita udah ada di topik terakhir. Kira-kira minggu depan kita bakal bahas apa ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.